tugas kuliah kami. Boleh. Apa arti atau filosofi di balik nama merek Anda? Part Coffee filosofinya karena saya suka banget dengan otomotif dan kopi pertama. Jadi gimana caranya kedua itu mau saya gabungin. Artinya memang saya di belakang itu punya untuk body repair yang awalnya memang usaha saya di situ untuk perbaikan bodi mobil. Dan saya ada pencucian mobil yang memang berhubungan masih dengan otomotif. Lalu saya menyukai kopi yang memang suka banget dan udah keliling banget nyobain kopi, dan gimana saya itu compare jadi satu. Dua passion gitu. Iya, dua passion itu gimana bisa jadi satu. Bagaimana proses pembuatan logo? Apakah ada makna khusus balik warna, bentuk, atau simbol yang digunakan? Kalau untuk pembuatan logo sendiri sih balik lagi ke yang tadi, yang dua tadi gitu. Kita jualan kopi itu kan masuknya di F&B, tapi gimana nih lo memperkenalkan otomotifnya lagi di balik itu. Makanya di situ kayak kami pasang kayak semacam gear gitu, baru ada tulisan. Apakah pernah melakukan perubahan logo sejak awal berdiri? Jika iya, apa alasannya? Nggak ada sih, nggak pernah melakukan perubahan logo sih. Karena ya dari awal kesukaan saya dengan otomotif dan kopi ya itu yang saya gabungin, dan menurut saya untuk logo sekarang pun ya udah cukup lah. Ada anggaran untuk perbaikan aspek apa pada kemasan yang ingin ditingkatkan? Lebih ke kopinya sih. Mungkin kalau untuk rasanya kopi saya rasa udah cukup, karena saya juga beberapa komponen untuk kopi saya ambil produknya bahkan dari Pulau Jawa. Mungkin kalau itu penambahan saya pengen banget untuk memproduksi biji kopi sendiri, artinya merosting biji kopi saya sendiri gitu. Gimana caranya saya nggak ngambil lagi dari luar itu sih. Mengurangi biaya ini ya, distribusi. Betul. Apa yang melatar belakangi berdirinya bisnis ini? Nah, saya suka ya dengan otomotif dan kopi tadi itu aja sih. Karena kita bangun bisnis kan pasti dari pribadi dulu ya, gitu kan. Apa nilai unik, USP atau unique selling point yang membedakan produk atau jasa Anda dari kompetitor Anda? Rasa kopi saya. Ya, kalau kita ngomonginnya kopi ya, gitu. Kalau kita ngomongin untuk otomotif dan body repair, saya punya orang-orang yang memang berlatar di body repair yang memang udah puluhan tahun. Ya, jadi kalau untuk kopi pribadi ya saya pasti bilang produk saya bisa saya banggakan karena satu sisi saya nyukain dulu, saya dulu yang suka gitu. Dan ini saya rasa masuk, tidak bikin saya sakit dan yang lain untuk di kopinya, ya itulah yang saya jual. Bagaimana Anda menyampaikan cerita merek kepada pelanggan, seperti melalui kemasan, media sosial, dan lain-lainnya? Kalau untuk media sosial, jujur aja Part Coffee media sosialnya bahkan saya bilang kurang. Karena saya masih pakai, menurut saya, teknik marketing yang paling utama itu ya teknik marketing zaman dulu. Istilahnya dari mulut ke mulut. Jadi saya berani dari awal itu udah kasih sampling minuman semuanya ke orang-orang, ke pengunjung. Dari awal. Dari awal. Bahkan dari mereka nanti yang bisa rekomendasiin, ini lo kopinya enak, ini lo tempatnya enak, ini lo body repairnya bagus. Gitu sih. Saya bakalan kasih contoh nih sampling saya, coba rasain gitu. Itu sih lebih tepatnya. Jadi berani rugi sih sebenarnya di awal kalau saya. Siapa target pasar utama Anda? Target pasar utama saya lingkupnya sih sebenarnya ke semua. Jadi saya ambil tengah-tengahnya aja gitu. Artinya gimana caranya? Nah, makanya Part Coffee adalah musik. Salah satunya. Part Coffee adalah musik itu untuk ke mahasiswanya nih yang sambil mau ngopi, sambil mau dengerin musik. Tapi kalau untuk pengusaha-pengusahanya mungkin ya pastinya di otomotif. Kita sharing lah pasti. Kita sharing otomotif di sini, bahkan ke komunitas-komunitas untuk mobil pun sering saya datang. Bagaimana cara Anda menjangkau target pasar, promosi offline atau online? Seperti pertanyaan tadi ya? Iya, tadi itu. Pertama ya, mulut ke mulut itu aja sih, dengan artinya kita memberikan pembuktian aja. Bagaimana persepsi pelanggan terhadap merek Anda, seperti mewah, terjangkau, tradisional, dan lain-lainnya? Untuk kopinya ya? Iya. Untuk kopinya saya bilang kopi saya mahal. Saya pribadi yang jualan saya bilang kopi saya mahal banget, nggak terjangkau untuk kantongnya mahasiswa. Tapi balik lagi, kualitas yang saya pakai, barang-barang untuk komponen yang saya pakai, semuanya berkualitas. Jadi pada saat ngerasain, rata-rata pengunjung di sini sih bilangnya kopinya enak, tapi harganya mahal banget ya. Tapi sesuai. Iya, sesuai ya, kualitasnya sesuai, ya. Apakah pernah melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan? Kalau riset pasar,
saya nggak begitu untuk riset pasar sih. Ya saya balik lagi sih ke awal, saya sudah suka ini, saya yakin, saya kerjain gitu. Kalau untuk riset pasar ya masih banyak lah coffee shop yang lebih besar daripada saya sih. Saya bilang kalau mau riset pasar ya gitu kan. Cuma udah percaya diri aja sih, kopi saya enak gitu udah. Bagaimana strategi Anda dalam membangun hubungan dengan pelanggan, misal layanan pelanggan media sosial? Bagi saya sih mungkin Para Coffee satu-satunya owner yang masih turun ke lapangan. Saya masih turun ke lapangan, saya akan nanya pengunjung gimana, ada yang kurang nggak rasanya atau apa gitu. Itu pasti saya masih minta pendapatnya mereka gitu. Platform media sosial apa yang paling efektif untuk menjaga audiens? Dulu kita bisa fokusnya pada satu media sosial. Kalau sekarang kan udah melingkup, udah banyak banget media sosial yang bisa kita pakai gitu. Ini kayak Instagram, TikTok, gitu. Itu udah memang untuk penunjang banget sih sebenarnya. Bagaimana menangani keluhan atau saran pelanggan terkait branding? Untuk branding, keluhannya, kalau misalnya ada keluhan, ya gimana caranya kita harus memperbaiki lagi. Dan kita nggak boleh ego lah bahasanya. Jadi keluhan dari pelanggan apa ya itu harus kita perbaiki gitu. Adakah merek lain yang menjadi inspirasi untuk pengembangan identitas merek Anda? Ada salah satu coffee shop yang memang saya suka banget gitu. Bahkan sekarang biji kopinya saya pakai. Itu Fugo di daerah Bandung, Jawa Barat. Nah itu sih karena mereka bisa roasting sendiri gitu. Apa harapan Anda untuk citra merek ini di masa depan? Semoga tempat-tempat yang kayak gini yang include bahwasanya kita datang di satu tempat semuanya ada itu semakin banyak sih. Artinya dalam satu tempat ya kita pengen cuci mobil, kita pengen body repair yang sambil nongkrong dia bisa gitu kan. Mungkin next time ada yang mau nunggu kita bisa sediain fasilitas lainnya gitu kan. Untuk kopi pribadi saya maunya di Samarinda sendiri sih lebih berkembang sih, karena di Samarinda ini untuk roastery coffee pun yang untuk biji kopinya masih kurang menurut saya. Oke, sepertinya itu saja pertanyaannya. Sekian, terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama.